Israel dan Hizbullah saling bantah jadi biang ledakan di Beirut. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Israel dan kelompok Hizbullah sama-sama membantah bertanggung jawab atas ledakan dahsyat di Beirut yang menewaskan 73 orang dan melukai ribuan lainnya. Ledakan mengerikan ini terjadi pada Selasa malam waktu setempat. Otoritas keamanan Lebanon mengatakan ledakan besar tersebut terjadi tak lama setelah pukul 18.00 waktu setempat di daerah pelabuhan Beirut, di mana bahan-bahan yang sangat eksplosif disimpan. Media lokal melaporkan ledakan itu terjadi di depot kembang api di dekat pelabuhan, sedangkan Menteri Kesehatan Lebanon Hamad Hassan awalnya mengatakan sebuah kapal yang membawa kapal api atau kembang api meledak di pelabuhan. Dalam sebuah pernyataan, pasukan pertahanan Israel membantah bertanggung jawab atas ledakan di Beirut. Pejabat pemerintah Israel sebelumnya menuduh Hizbullah menggunakan pelabuhan Beirut untuk mengangkut senjata. Dan sementara ini tidak ada bukti yang dihasilkan untuk mendukung tuduhan ini. Direktur Eksekutif Human Rights Watch, Ken Roth, menyalahkan Hizbullah. Namun, dia tidak menunjukkan bukti. Ledakan ini adalah cara Hizbullah mengatakan, "Jangan main-main dengan kami karena diduga membunuh mantan PM Lebanon Hariri," tulis dia di Twitter yang buru-buru dihapus. Direktur Keamanan Umum Lebanon Mayor Jenderal Abbas Ibrahim mengklaim roket Israel bertanggung jawab atas ledakan besar di Beirut yang dilaporkan terdengar hingga ke Siprus yang jaraknya lebih dari 150 mil. Menurutnya, insiden itu terjadi di sebuah depot di pelabuhan tempat bahan peledak telah disimpan. Klaim Ibrahim mengemaskan atau menggemakan pernyataan Hizbullah yang mengatakan tidak ada kebenaran untuk laporan awal Israel yang telah menghantam depot senjata milik kelompoknya. Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab mengatakan ledakan itu disebabkan oleh 2.750 ton amonium nitrat yang dibiarkan tidak aman di gudang dekat pelabuhan selama lebih dari 6 tahun. "Saya tidak akan beristirahat sampai kita menemukan orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi untuk membuatnya bertanggung jawab dan menjatuhkan hukum paling berat," kata Diab. Diab juga telah mendesak Presiden Lebanon Michael Aoun untuk mengumumkan keadaan darurat untuk 2 minggu ke depan. Dewan Pertahanan tertinggi telah menyatakan Beirut sebagai kota yang dilanda bencana. Hari Rabu telah dinyatakan sebagai Hari Berkabung Nasional di Lebanon. Sementara itu di Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut ledakan di Beirut adalah serangan bom. Keyakinan itu berdasarkan analis para petinggi militer di Amerika. Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa dia mengirim simpati terdalam Amerika kepada rakyat Lebanon setelah ledakan di pelabuhan Beirut. "Doa kami tujukan kepada semua korban dan keluarga mereka," kata Trump. "Amerika Serikat siap membantu, kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan rakyat Lebanon, dan kami akan berada di sana untuk membantu," katanya lagi. "Sepertinya itu serangan yang mengerikan," ujarnya. Ketika seorang jurnalis meminta klarifikasi atas pernyataan Trump kemudian berkata, "Itu semacam bom. Itu akan terlihat seperti serangan yang didasarkan pada ledakan. Saya telah bertemu dengan beberapa jenderal besar kita dan mereka sepertinya merasakan itu. Ini bukan semacam peristiwa ledakan manufaktur. Ini sepertinya serangan. Menurut mereka akan tahu lebih baik daripada saya. Tetapi mereka tampaknya berpikir itu adalah serangan," paparnya, seperti dilansir dari Sputnik News Rabu 5 Agustus 2020. Sementara itu, ledakan di Beirut, Lebanon disebut mirip peristiwa bom Hiroshima. Gubernur Beirut Marwan Aboud mengatakan ledakan besar yang terjadi di Beirut, Lebanon pada Selasa 4 Agustus 2020 mengingatkannya pada peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Dalam ledakan di Beirut tersebut sebanyak 73 orang tewas dan 3.700 orang terluka di Santero, ibu kota, dalam insiden tersebut. Pihak berwenang juga menyampaikan korban tewas dan luka-luka masih dapat terus bertambah menyusul evakuasi dan penyelamatan yang masih berlangsung. Peristiwa ini mirip dengan apa yang terjadi di Jepang, di Hiroshima dan Nagasaki. Dalam hidup saya belum pernah melihat kehancuran dan skala besar seperti ini. Ini adalah bencana nasional, ujar Aboud seperti dikutip dari CNN.
Sementara itu, Perdana Menteri Hasan Diab menyatakan sebanyak 2.750 ton amonium nitrat atau nitrat yang merupakan pupuk pertanian disinyalir menjadi penyebab insiden. Masih dari sumber yang sama, amonium nitrat adalah bahan utama dalam pupuk dan beberapa jenis bahan peledak. Zat tersebut telah digunakan dalam serangan teror termasuk pembom gedung federal Alfred P. Murrah di kota Oklahoma pada tahun 1995. Pupuk itu, kata PM Diab, disimpan selama bertahun-tahun selama gudang di tepi laut. Tidak dapat diterima. Ada 2.750 amonium nitrat disimpan di gedung selama 6 tahun, tanpa adanya langkah pengamanan hingga membayangkan keselamatan warga, kata Diab. Saya tidak akan beristirahat sampai kita menemukan orang-orang bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Meminta pertanggungjawaban mereka dan menjatuhkan hukum maksimum, imbuhnya. Dilansir dari AFP Selasa 4 Agustus 2020, Diab menegaskan mereka akan segera menggelar penyelidikan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab. Apa yang terjadi hari ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Mereka yang bertanggung jawab akan menerima akibatnya, janjinya. Sebelum diguncang ledakan dahsyat, Lebanon telah lebih dahulu menghadapi krisis finansial yang membawa ancaman besar terhadap stabilitas sejak Perang Sipil 1975 sampai 90. Akibatnya, Menteri Luar Negeri Lebanon, Nassif Hiti, mengundurkan diri atas apa yang disebut sebagai kurangnya keinginan politik untuk melakukan reformasi. Para pendonor asing telah menegaskan tak akan ada bantuan hingga Beirut memberlakukan reformasi yang telah lama ditunda untuk menangani limbah negara dan korupsi. Penyebab-penyebab utama keambrukan itu. Pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional telah ditunda di tengah perdebatan terkait skala kerugian finansial, mengingat tidak adanya keinginan efektif untuk mencapai reformasi dan struktural yang komprehensif yang telah didesak oleh masyarakat kita dan komunitas internasional. Saya telah memutuskan untuk mundur, kata Hiti seperti dikutip dari Reuters Senin 3 Agustus. Saya mengambil peran dalam pemerintah ini untuk bekerja pada satuan pemimpinan, yaitu Lebanon. Lalu saya menemukan di negara saya berbagai bos dan kepentingan yang saling berkontribusi, katanya. Apabila mereka tidak bersatu demi kepentingan menyelamatkan masyarakat Lebanon, jangan sampai kapal ini tenggelam dengan semua yang ada di dalamnya, ucap Hiti. Qatar, Irak, dan Kuwait berencana untuk mengirim bantuan medis di Lebanon setelah ledakan mematikan itu, menurut kantor berita negara di Timur Tengah. Kantor berita NNA Lebanon melaporkan bahwa Qatar akan mengirim pasokan untuk melengkapi 2 rumah sakit lapangan dengan 500 tempat tidur pada hari Rabu 5 Agustus. NNA juga melaporkan bahwa Irak akan mengirim perlengkapan untuk rumah sakit lapangan dan minyak. Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, mengatakan di Twitternya bahwa ia telah menelpon Presiden Lebanon, Michael Aoun, untuk memberikan bantuan secepatnya.